Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kesaksian kita hari ini komplit. Tentang berkat, tentang keajaiban, tentang penguasaan diri, proses, komplit. Jadi sebenarnya saya tidak usah khotbah ya. Luar biasa. Jadi memang tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, selama kita hidup di dalam dunia ini, apalagi yang namanya menjadi murid Yesus, pasti kesulitan itu akan ada. Ya. Pergumulan itu akan tetap ada. Ya. Makanya tema kita siang hari ini, hadapi kesulitan bersama Yesus. Ya, tema siang kita hari ini, hadapi kesulitan bersama Yesus. Cabai mahal, ya benar nggak? Tomat mahal. Kebetulan saya juga dengan istri itu suka belanja, suka nemenin. Bahkan kadang-kadang saya sendiri suka belanja gitu kan. Jadi saya tahu harga cabai, harga tomat. Saya bilang sama si imangnya, Mang, apa penyebabnya mahal? Nggak tahu, saya juga katanya. Dia juga harus nambah modal. Iya, nggak tahu apa yang menyebabkan mahal, cuaca gitu. Nggak tahu, Pak, bingung sekarang mah katanya. Bensin naik. Iya, bingung sekarang mah katanya. Jadi jelas apa yang tertulis dalam Alkitab, secupak gandum sedinar, harganya tuh sedinar. Kesusahan demi kesusahan tuh akan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tetapi saya lihat dari kesaksian luar biasa kok. Ya, benar nggak? Pulang dari Medan malah bawa uang banyak. Luar biasa. Contohnya Ibu Monica, iya. Luar biasa, saya pikir ini kalau ikut Tuhan itu ya. Iya. Jadi artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya selama menjadi anak-anak Tuhan, jangan takut. Iya. Ya. Tong sieun. Tenang, saudaraku. Dunia boleh gonjang-ganjing. Dunia boleh susah. Tapi kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, tenang. Amin. Ya. Tenang aja. Jadi tema siang hari ini, hadapi kesulitan bersama Yesus. Bagaimana sih agar kita bisa tetap kuat dan berkemenangan dalam menghadapi situasi sulit ini? Bagaimana? Pertama, kuncinya tenang. Nah, itu Bapak Ibu. Tenang. Jangan panik. Ingat, dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, besok juga pasti Tuhan akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tenang, itu yang pertama. Ya, jangan panik. Hadapi segala sesuatu dengan tenang. Jangan gerabak-gerubuk. Ya, tahu gerabak-gerubuk seperti orang kecacing kepanasan. Saudaraku, itu yang akan membuat saudara justru masuk dalam masalah. Dengar apapun, kita tenang dulu. Tenang. Tadi kan Ibu Minar, Roh Kudus katanya, sambil menekan dada. Seperti itu. Tenang dulu, kita menghadapi situasi apapun, yang seberat apapun, tenang. Diam, duduk. Jangan dengar ini langsung panik. Waduh. Apalagi zaman sekarang, zaman penipuan. Anak ibu sedang di rumah sakit. Waduh, tolong ditransfer ke nomor ini, padahal penipuan. Benar nggak? Suara dalam telepon itu nangis-nangis. Padahal anak lagi main, lagi tenang-tenang. Suami lagi main-main, lagi tenang-tenang, kan di telepon lagi, wah suami begini. Kalau kita nggak tenang, bahaya. Itu sumber masalah dalam kehidupan kita, saudaraku. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 kita lihat. Yesaya 30 ayat ke-15. Yesaya pasal ke-30 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas berkata, firman Tuhan dengan jelas berkata,
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Jadi tenang aja, santai. Anak muda sekarang bilang santuy. Saudaraku ya, memang itu yang harus kita miliki. Sembako langka, oh orang-orang pada nimbun, bener nggak? Indomie berdus-dus, minyak goreng sambil beli berkantong-kantong. Mereka takut. Ingat nggak waktu zaman pandemi? Waduh, sebagian orang takut. Mereka borong semua di swalayan karena takut kelaparan. Saya ingin tanya Bapak Ibu, sehari makan berapa zaman pandemi? Tetap 3 kali kok. Benar nggak? Saya tolong tanya, ada yang makan pasir? Nggak ada. Nggak ada, benar nggak? Makanya saya ingin tanya, waktu zaman pandemi 2 tahun lebih nih sampai sekarang. Nggak ada. Apakah ada yang makin kurus? Saya lihat hari ini. Boro-boro. Boro-boro saya lihat. Iya. Makin gemuk, makin bercahaya. Saya lihat muka-mukanya tenang kok. Amin. Makanya dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong. Amin. Hari yang akan datang pun Tuhan tolong. Amin. Tenang aja. Ya. Harga-harga mahal, yang penting ada uang, Bu. Iya. Bisa beli. Ada barang bisa beli. Minyak goreng di supermarket 49.000. Beli, yang penting ada uang. Oh, turun sekarang ya? 37. Tuh. Oh, udah 37 ya? Berarti udah mau kembali normal. Beli aja. Kan saya pernah bilang, harga 10.000 kalau nggak punya uang, sarojeng bohong. Punya Ya. uang juga nggak ada barang. Iya, nggak ada barang. Nggak bisa beli juga, percuma, saudaraku. Makanya ayat ini benar, saudaraku. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Waktu saudara tenang, nggak panik, percaya tetap sama Tuhan. Di situ kita akan semakin kuat. Di situ kita akan semakin teguh. Di situ kita akan berbeda saat mengambil keputusan dengan orang-orang dunia. Tetangga Anda mungkin, waduh, panik. Ya, kalau kita lihat tetangga kiri kanan. Bahkan tidak sedikit orang yang stres. Tidak sedikit orang yang, waduh, hari-hari ini benar. Tetapi ingat, tenang. Firman Allah berkata kepada kita siang hari ini, tenang. Amin. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat dari apa, Pak? Dari rasa takut. Bertobat dari rasa cemas. Bertobat dari rasa khawatir. Karena rasa khawatir itu akan menghancurkan imanmu dan imanku, saudaraku. Ya. Kecemasan itu akan menutup iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Makanya bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, saudaraku. Coba Bapak Ibu ngambil keputusan waktu marah-marah, apa yang terjadi? Itu benar. Sok aja. Iya. Naik tensi. Saya sering dengar kalau orang, saya dulu di dalam penjara, paling oge paeh. Ah, itu saudaraku, karena lagi emosi. Ah, paling oge paeh lah, tenan naon lah. Paling oge paeh, paling juga mati gitu kan. Paling juga mati nggak apa-apa lah. Ya, udah masuk penjara mah tetap nyesal. Bener, saudara. Kan udah sadar, ininya udah dingin gitu kan. Udah nyesel juga. Istri ditinggalin, anak ditinggalin, suami masuk penjara. Nah, akhirnya nyesel juga. Saudaraku. Itu. Kenapa? Karena mengambil keputusan waktu marah, tidak dalam keadaan tenang, itu sangat-sangat berbahaya sekali. Ah, udahlah. Kalau lagi susah gini mah, pinjam aja lah, debt collector. Nah, saudaraku, cepat menyelesaikan masalah katanya. Online. Tapi, saudaraku, Dililit utang. waktu kita mengambil keputusan seperti itu, ternyata bukan cepat mengambil keputusan. Bukan cepat dalam apa? Menjawab persoalan, saudaraku. Malah semakin kusut, semakin kacau. Cicilan nggak dibayar-bayar. Orang debt collector datang ketok rumah, pagar. Waduh, kita spor jantung, saudaraku. Benar nggak? Telepon. Aduh, udah matiin aja. Matiin telepon. Ada yang telepon terus, matiin. Benar nggak? Hidup jadi nggak tenang. Lihat satpam yang pakai pakaian kayak polisi, dianggap polisi. Benar nggak? Sekarang kan satpam pakaiannya kayak polisi semua. Benar nggak?
Iya, mirip-mirip. Iya. Saya mah sempat bilang, kok di Jogja kok jadi polisi? Bukan. Oh ya. Saya ingat waktu dulu saya masih hidup dalam kejahatan, lihat orang pakai baju pramuka takut. Saya pikir polisi. Aduh, itu polisi. Saya langsung lari padahal orang pramuka. Nah, itu saudaraku. Hidup nggak tenang tuh seperti itu. Makanya bersyukurlah kalau saudara dan saya bisa tenang. Amin. Dalam menghadapi masalah. Ini kunci. Benar, ini kunci. Dan ini tidak mudah. Tidak gampang. Perlu dilatih. Nggak punya uang, tenang Bu. Berdoa masuk kamar. Jangan telepon pamanmu. Jangan telepon saudaramu. Tenang dulu. Aduh, kira-kira ini kemana yang bisa dapat dipinjam ya, kira-kira ya. Oh, kayaknya si paman aku nih, wah pasti ngocor nih uang nih. 5 juta mah langsung cash kayaknya nih. Wah, itu kan pemikiran kita, bener nggak? Coba masuk kamar, tenang, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku nggak punya uang. Aku perlu bayar anak sekolah, aku perlu bayar listrik, aku perlu bayar segala macam sembako. Lihat mujizat Tuhan. Dikocorin dari surga langsung, saudara. Benar? Tadi kesaksian demi kesaksian begitu luar biasa, benar nggak? Tenang. Dengar kabar-kabar Bandung mau gempa, wah sibuk. Aduh Pak, kayaknya kita harus pindah nih. Kemana? Kutub Utara. Soalnya Bandung mau gempa katanya ini. Gak kira-kira skalanya 8, 9, waduh hancur atuh 9, mah. Ya. Ya, itu patahan Lembang katanya Pak. Aduh ngeri Pak, ngeri. Seperti judul sinetron, ngeri-ngeri sedap. Aduh, saudaraku. Iya. Makanya kalau nggak tenang, gampang terpengaruh suasana. Iya, betul. Orang punya uang kan pindah ke Bali. Waduh, di Bali udah habis uang. Sengsara, bangkrut. Covid lagi. Iya. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, di mana sih ada tempat yang tenang di dunia ini? Di dalam Yesus. Bahkan kutub utara sekalipun sekarang sedang mencair itu. Banjir. New Zealand yang katanya tenang, ternyata ada teroris. New Zealand tuh tempat tenang, sungainya bagus, cuacanya segar. Teroris ada. Amerika, aduh jangan tanya, ngeri saudara. Lihat itu di YouTube tingkat kemiskinan di Amerika. Saya pernah lihat orang-orang miskin, itu lebih ngeri lagi kejahatannya kalau di Amerika. Main tembak. Apalagi kulit hitam. Iya, main tembak Bapak Ibu. Sekali tembak-tembak. Di Indonesia masih ada pais hengki istilahnya. Masih ada perasaan Indonesia mah. Iya. Kalau Amerika, dia nggak suka jedor kepala saudara. Lebih ngeri benar penembakan itu. Lihat sekarang, rasis muncul di Amerika. Orang pakai heroin itu udah kayak zombie, saudara, di jalan-jalan saya lihat di YouTube. Gila, saya pikir Indonesia mah masih segini mah wah termasuk aman, saudara. Sampai kayak zombie gini nih, yang pakai heroin. Gini aja semuanya kayak zombie itu bener. Jalannya udah edan. Di pinggir-pinggir jalan semuanya, saudara. Ini dunia memang masa-masa seperti ini. Kalau saudara tidak tenang, saudara ikut-ikutan kacau, ikut-ikutan gerabak-gerubuk, saudara. Waduh. Masuk bubuk. Iya, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Iya dong, kita tidak akan melihat anugerah Tuhan. Iya, kita tidak akan melihat keselamatan itu. Karena saudara berpikir dengan kekuatan saudara mampu. Makanya ayat ini berkata dalam tinggal, tenang, dan percaya. Terletak kekuatanmu. Ingat Bapak Ibu, kekuatan kita waktu kita tenang. Orang yang tenang dan bisa menguasai diri itu lebih daripada pahlawan. Benar saudara. Orang yang bisa tenang saat orang-orang lain marah menghadapi orang yang marah, tapi dia bisa tenang, kalem, senyum. Itu tuh sangat-sangat disegani. Benar. Jangan bangga kalau kita tuh, waduh cepat marah, meledak, amarah gitu. Jangan bangga. Saudara, saya dulu gitu. Sedikit kesel, jebret pukul. Sedikit kesel, jebret. Saudara tahu apa? Orang yang suka jualan es krim, Walls. Telolet. Kalau melewat depan rumah saya, gandeng, cicing. Wah, saudaraku, benar. Jangan coba-coba depan rumah saya bilang. Tapi apakah orang jadi menghargai saya? Enggak. Sebel justru. Bagi saya mungkin, oh hebat, si Bayu hebat. Enggak. Orang justru sebel.
Banyak ngedoain cing gancang paeh. Nah, bener saudara. Cing cepet mati tasi bayu teh. Bener. Jangan dipikirnya hebat, jago. Enggak. Tasi bayu teh sing kena kutuk. Tapi justru orang yang tenang, wah itu dihargai benar saudara. Bisa menguasai diri. Tenang menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu, tenang amin. Harga-harga naik, tenang. Ya, cabai naik, tenang. Semua serba naik. Saya ingat ada perkataan, semua serba naik, tapi Roh Kudus turun. Itu yang perlu saudaraku ya, dengan bertobat dan tinggal diam. Kita, Bapak Ibu akan diselamatkan. Dengan dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan kita. Ya, saudaraku. Yang kedua, sebentar, kita Yesaya 41 ayat 10. Kita lihat lagi. Yesaya 41 ayat 10. Ibu Polu tolong bacakan. Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat yang favorit. iya, Ayat ayat 10. 10. Janganlah takut. Jangan takut. Iya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan Ya. membawa kemenangan. Amin. Inilah janji yang Tuhan ucapkan langsung kepada kita siang hari ini. Benar? Bapa kita yang menjanjikan ini buat kita anak-anaknya siang hari ini, Bapak dan Ibu. Jangan takut. Ya. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Orang aja bangga punya kenalan kolonel. Bapak Ibu bangga nggak punya kenalan Ridwan Kamil? Waduh. Iya, tapi ada yang bangga. Bener nggak? Fotonya itu dipasang. Lumayan. Fotonya itu dipasang, saudaraku. Saya nggak bangga sama Ridwan Kamil. Saya mau bangga. Anti sama. Iya. Ya. Jadi maksud saya Kemarin dia jadi kayak apa namanya kampanye. Jangan salah loh, kampanye kemarin. Ya. Apa lagi dikerjain dari itu tugas dia. Ya, oke, kita kembali kepada firman dulu ya. Maksud saya ada orang juga yang bangga. Fotonya dipasang dengan kolonel. Wah, dipasang. Bangga. Sekarang firman Allah berkata, Tuhan menyertai saudara. Harusnya kita bangganya minta ampun. Kita sebagai orang Kristen nggak sadar kalau saudara dan saya itu disertai pencipta langit dan bumi. Aduh, kalau kita nggak bangga, getir laluan. Iya dong. Dengan kolonel disertai oleh kolonel bangga. Dengan Panglima Andika, bukan? Wah, bangga. Tapi dengan Tuhan, Anda tidak bangga, bertobat. Benar. Yang menyertai saudara dan saya itu Tuhan. Amin. Tuhan tuh yang memegang kendali, yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kalau kita tidak bangga, kalau kita masih takut, masih khawatir, padahal saudara disertai, aduh, makanya lagu Roma itu bilang terlalu. Benar, saudaraku. Makanya dia berkata, janganlah takut. Dan jangan bimbang. Iya, makan mungkin suamimu udah nggak ada, anak mungkin nggak memperhatikan, tetapi nih Tuhan ngomong. Bukan manusia yang ngomong, Tuhan. Bukan pendeta Gilbert yang ngomong, bukan Paniko yang ngomong, ini firman Tuhan. Bener nggak? Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tangkap firman ini, masukkan dalam hati kita. Terima kasih aku disertai pencipta langit dan bumi. Jadi dimanapun, kapanpun, situasi sesulit apapun, nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wih, luar biasa sekali saudaraku. Tangan kanan ini berbicara tentang keperkasaan Tuhan. Tangan kanan ini berbicara tentang berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tangan kanan ini berbicara tentang kasih setia dan perlindungannya yang tidak akan pernah pudar dalam hidup saudara dan saya. Maka dari itu, tenang. Ya, kembali lagi, tenang.
tenang aja lah. Kita anak-anak Tuhan meresepsi terus. Bener nggak? Aduh, makan apapun enak. Enak. Lihat Pak Akwet nih, 2 bungkus nggak kira-kira. Waduh, kacang 2 bungkus. Nggak kira-kira. Aduh. Baru kemarin sudah saksang. Aduh. Padahal ini teh dunia lagi goncang. Iya sob. Dunia teh lagi susah tapi kita bisa makan saksang. Waduh, itu kalau bukan Tuhan yang menyertai. Siapa saudara? Makan udang, Pak. Tuh udang lagi. Waduh. Luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang menyertai saudara, siapa? Sadari itu. Itu hal kecil kan? Tapi Tuhan tuh menyertai. Nah, seringkali kita lupa. Padahal Tuhan menyertai kita. Aduh, luar biasa. Saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 7. Ibu Maria, coba tolong bacakan. 1 Petrus 5 ayat 7. Iya. Kalau belum ketemu mungkin Ibu Linda aja, Bu. Tolong, Bu. 1 Petrus 5 ayat Ya. 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Yes. Kalau setiap kali saya baca ayat ini tuh maknyes ya ke hati. Benar, saudara. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi waktu saya baca ayat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Aduh, rasanya itu teh nyes. Yang takut biaya anak sekolah hilang tuh. Saya baca ayat ini benar. Yang takut ekonomi karut marut waktu baca ayat ini hilang. Benar. Jadi betapa bodohnya kalau orang Kristen masih takut, masih khawatir, disimpan terus rasa takutnya. Betapa bodohnya saya bilang. Benar. Karena ayat ini berkata serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab siapa? Tuhan Bapa. Ia yang memelihara kamu. Dia yang memelihara saudara dan saya. Jadi jangan dipendam ya, rasa khawatir itu jangan dipendam. Simpen sampai jadi sampah dalam hidup kita, saudaraku. Jangan. Buang. Itu biar laut yang dalam dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena ingat, Dia menyertai kita. Firman Allah berkata, Immanuel. Berarti Tuhan beserta kita tidak berkesudahan. Wih, luar biasa, saudaraku. Jangan dipegang tuh kekhawatiran ya. Jangan dipegang tuh biaya-biaya apapun yang hari ini mungkin harus dibayar. Jangan dipegang. Jangan dipikirin di otak kita. Ingat, otak saudara saya itu sebesar bapau, sebesar kepalan tangan. Kalau terus dipegang di otak kita, nah meledak. Pecah, jangan. Serahkan sama Tuhan. Serahkan. Kalau guru Alkitab saya bilang, serahno, kan orang Jawa, serahno katanya gitu. Doa no, gitu saudaraku. Serahkan sama Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan memelihara kita. Pulang Medan aja bawa duit, aduh ya, luar biasa. Iya. Anak sekolah aja tiba-tiba ada yang nelpon, aduh. Waktu saya dengar kesaksian ibu benar, hati saya tuh nyes gitu. Tuhan luar biasa. Luar biasa, Tuhan itu benar dahsyat. Makanya tadi Ibu Lim, sampai kapanpun saya tetap akan percaya sama Tuhan. Wah, itu benar, Bu. Sampai kapanpun rugi orang yang ninggalin Tuhan. Aduh, bodoh pisan ninggalin Tuhan. Masa Ya. anak belum kerja nggak percaya lagi? Nah, Aduh, kasihan anak. Ibu nggak ngerti maksudnya itu. Tolongin dia. ya Bapak Ibu, jadi yang pertama tenang ya. Amin. Menghadapi situasi sulit bersama Yesus, yang pertama tenang. Yang kedua, Serahnya. menguatkan iman kepada Tuhan. Nah, ini menguatkan iman kepada Tuhan waktu kita menghadapi rasa sulit bersama Yesus. Kadang-kadang kan iman kita tuh koyor-koyor, benar nggak? Tahu mengerti koyor-koyor? Bahasa naon eta, Pak? Bimbang-bimbang. Gitu kan. Iya, bimbang-bimbang, kadang-kadang up and down gitu kan iman kita tuh.
Nah, saat-saat seperti itu, kuatkan terus iman kepada Tuhan. Amin. Enggak, aku mau percaya sama Tuhan. Gitu. Belum dijawab tuh doanya. Enggak, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Yes. Bahkan sampai tahap ekstrim, enggak dijawab pun, aku tetap percaya sama Tuhan. Itu yang luar biasa. Yes. Sekalipun Allahku tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang dewa Tuhanku dirikan. Gila ini benar. Ini tingkat iman yang luar biasa. Bukan karena berkat, bukan karena pertolongan, tapi mereka tetap setia sampai mati sama Tuhan. Ini yang luar biasa yang harus ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tolok ukurnya bukan pertolongan, bukan berkat lagi, tapi kesetiaan sampai mati sama Yesus. Nggak ada berkat, nggak ada beras, mulutku nggak akan pernah berhenti memuji Tuhan. Itu yang luar biasa, saudaraku. Menguatkan iman kepada Tuhan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Kita lihat sebentar. 1 Samuel 30 ayat 6. Istri saya tolong bacakan. 1 Samuel 30 ayat ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yes, lihat ayat ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saat itu Daud tuh lagi terjepit. Dia nggak ngerti harus dari mana dia meminta pertolongan. Ini ayat berkata, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, rakyatnya sendiri udah nggak percaya lagi sama Daud. Karena saat itu Daud dan bala tentaranya kalah perang. Ternyata Tuhan mengizinkan hal itu atas hidup Daud, agar Daud semakin menguatkan kepercayaan imannya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau baca secara keseluruhan, ternyata Tuhan tidak meninggalkan Daud. Lewat kejadian itu Daud mengerti bahwa iman itu kadang-kadang bisa turun. Ya, kadang-kadang iman percaya kita tuh nggak selalu on fire, nggak selalu berapi-api. Wah, ada kalanya kan kita waktu hebat, waktu mantep, wah tenang, pokoknya tenang. Tetapi ada kalanya juga seperti Daud kita dialami. Nah, waktu kita mengalami kejadian seperti itu, tetap kuatkan imanmu dan imanku kepada Dia. Keadaan terjepit, rasanya mau lari kemana lagi? Ke depan kena, belakang kena, kiri kena, kanan kena, atas kita menghadap Allah. Mengangkat tangan kita angkat tangan. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Saat dalam keadaan terjepit. Dan Daud mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Ya, dalam menghadapi situasi sulit ini, tetaplah kuatkan iman kita kepada Tuhan. Bangun terus imanmu dan imanku. Kita bisa kehilangan harta, ya, kita bisa kehilangan sanak famili, tapi jangan sampai saudara kehilangan iman. Jangan sampai. Hancur kita kalau kita kehilangan iman. Makanya Tuhan berkata, adakah imanku dapati ketika aku datang kedua kali? Semua bisa hilang dalam sekejap. Benar nggak? Rumah besar bisa hilang, disita sama bank. Hari ini banyak gedung-gedung yang disita sama bank. Rumah-rumah besar sama bank disita. Iya. Bisnis yang tadinya jaya bisa tiba-tiba bangkrut. Tetapi satu hal, jangan sampai iman kita hilang. Kuatkan terus iman kita kepada Tuhan. Bangun iman kita terus kepada Tuhan. Cek and recheck iman kita setiap hari kepada Tuhan. Apakah imanku sudah rapuh? Saya pernah melayani di pedalaman Kalimantan. Suatu saat saya berjalan di hutan, saya lihat pohon itu besar. Wah, ini pohon besar banget. Saya tuh iseng-iseng gitu kan, tendang pohon itu. Brek, ternyata rubuh, saudara. Saya pikir saya sakti. Ternyata waktu dicek and recheck rayap semua dalamnya. Iya. Jadi kelihatannya pohon itu besar, kokoh, padahal dalamnya sudah dimakan rayap. Jangan sampai iman saudara itu seperti itu.
kelihatan mengucapkan haleluya. Bahasa roh, kurabaraba, kurabaraba. Sandalama, sandalama. Kelihatan saudara seperti itu di dalam gereja atau persekutuan. Padahal kata iblis, iman kau tuh rapuh ya. Iman kau tuh rapuh. Awas, aku tendang kau langsung jatuh. Saudara, awas, iblis tahu. Seperti pohon besar itu kelihatannya hebat kan. Saya iseng-iseng, wah kaget saya juga. Ternyata rayap semua. Jangan sampai iman saudara digerogoti sama rayap. Ya, kalau seperti ini cepat-cepatlah datang dalam hadirat Tuhan. Bereskan sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Baca dan renungkan terus kembali firman. Kita akan kembali kuat. Ya, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat keempat. Ibu Minar bisa tolong bacakan? Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Ya. Keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Lihat saudara, bukan bom atom. Bukan bom nuklir yang mengalahkan dunia. Lihat ini, ayat ini berkata saudara. Tapi apa? Iman. Saudara. Bom atom justru membuat kekacauan di dunia ini. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera, bikin penyakit. Nuklir justru membuat dunia ini semakin kacau. Tetapi iman saudara, iman saya, itulah yang menentukan kemenangan kita mengiring Tuhan, saudaraku. Sebab semua yang lahir dari Allah, 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, mengalahkan dunia. Apa sih yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Dikalahkannya hanya dengan iman, saudaraku. Bukan dengan laras panjang. Gak akan bisa mengalahkan keinginan daging dengan laras panjang. Gak bisa, saudara. Semua yang lahir dari Allah dikatakan, hari ini saudara dan saya lahir dari Allah. Berarti saudara adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Dan senjatanya untuk mengalahkan setiap tantangan yang ada dalam dunia adalah iman kita, saudaraku. Itu sebabnya terus kuatkan iman kita kepada Tuhan. Ya, terus bangun iman kita kepada Tuhan, saudaraku. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, coba kita lihat kembali. 1 Petrus 5 ayat ke-9. Minta tolong Ibu Tagalung ya, bacakan. 1 Petrus 5 Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. 1 Petrus 5 ayat 9. Seluruh dunia dikatakan menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia. Siapa yang dilawan dia tuh? Iblis. Saudaraku. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Mereka juga ngalamin pencobaan. Apalagi di bagian-bagian tertentu masih ada orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Tidak sebebas kita hari ini beribadah. Mereka mau beribadah, dikejar-kejar. Resikonya masuk penjara. Bahkan Korea Utara, jangan salah, hilang nyawa. Benar, Korea Utara nggak ada ampun, saudaraku. Ketahuan menyembah Yesus, hilang nyawa. Masukkan ke dalam kamp penyiksaan. Nggak ada ampun, saudaraku. Jangankan orang Kristen, pejabatnya aja yang salah dibom nuklir, saudaraku. Sama si Kim Jong-un itu. Benar, sadis pisan itu. Ada pejabatnya yang ketahuan korupsi, ditembak bener sama bukan itu, dibom. Ada yang dimasukin ke ini sarang kalajengking, saudaraku. Pejabat terus dimakan sama anjing hidup-hidup yang kelaparan. Itu sadis pisan Kim Jong-un itu. Korea Utara, bener saudara. Coba Indonesia ya. Oh, pada takut. Jangan keadilan sosial masih ada. Harus kasih. Di Indonesia mah Kim Jong Un-nya mati. Langsung jadi Iya. Tuhan yang Maha Esa.
Iya. Yang masih ada cita-cita. Jadi jangankan orang Kristen seperti tadi saya bilang, pejabatnya aja yang ketahuan nilap uang negara itu nggak ada ampun. Apalagi orang Kristen. Iya, Semua manusia perlu bertobat iya. dengan kasih, bukan langsung hantam. Ya, jadi firman Allah ini berkata 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Saudaraku, musuh saudara, musuh saya adalah sibolis. Iblis, setan. Musuh saudara bukan suamimu, ingat itu. Ya. Musuh saudara bukan anakmu, ingat itu. Musuh kita bukan tetangga kiri kanan, bukan. Ya, tetapi iblis. Dialah bapa pembohong, pencuri, pembunuh dan pembinasa. Yang harus kita lawan dengan iman yang teguh. Yang membuat iman kita selalu menjadi mundur, dialah setan. Yang harus kita lawan dengan iman yang teguh. Saya pernah ada satu ilustrasi, saudaraku, orang hamba Tuhan yang punya peliharaan anjing. Keluar dari rumahnya kan. Namanya anjingnya kan ngikutin terus ya. Wah terus. Diusir-usir nggak mau terus, saudaraku. Akhirnya hamba Tuhan ini, pergi kamu. Si anjing ini langsung takut. Langsung takut, saudaraku. Saya diberi gambaran kita harus ngusir iblis itu seperti itu. Jangan kagok-kagok, jangan tanggung-tanggung. Dengan iman yang teguh, iblis terbirit-birit, saudaraku. Ya, seperti hamba Tuhan tadi yang mau keluar rumah, dia ngusir anjing. Hei, jangan. Iblis, pergilah kamu, Iblis. Nanti dibilang kita kawan. Iya. Aduh, Iblis, jangan gitu, Iblis. Dikasih kopi hitam dulu, gitu kan. Kasih dulu rokok. Aduh. Ya, yang hitam. Iblis, mengusir iblis digitu-gitu ya. Tambah seneng iblisnya. Tambah betah iblisnya. Dikasih apa? Kelapa muda. Wah. Bunga rempah-rempah, 7 warna. Ayam kampung. Ayam kampung. Bukan lari si iblis, malah betah. Senang. Iya. Jadinya. Ngusir iblis tuh harus seperti itu. Ya, dalam nama Yesus tidak ada kompromi, engkau pergi iblis. Maka saudara dan saya akan melihat iblis pergi dari hidup kita. Iblis apa itu? Iblis ketakutan. Iblis kekhawatiran. Iblis apa itu yang harus kita hadapi hari ini, saudaraku? Usir dia dalam nama Yesus dengan iman yang teguh. Usir. Jangan disayang-sayang ngusir iblis. Ah, biarkanlah dia bercongkol di situ. Kamu-kamu, aku-aku. Nah, beda, saudara. Yang penting tidak mengganggu. Beda dunia lah. Udah beda dunia. Aku-aku, kamu-kamu. Yang penting gak ganggu aku. Nah, jangan seperti itu, saudaraku. Usir. Saya punya prinsip seperti itu. Usir. Di rumah saya pun jangan main-main dulu tuh. Wah, loba jurig. Benur. Betul, betul. Saking semangatnya. Bener. Ini sampai Di rumahku juga ada. iya, Semua rumah iya. ada. Ini istri saya sampai dilihatin. Gimana kita? Iya, sampai dilihatin istri saya. Makhluk besar hitam. Tapi diusir dalam nama Yesus pergi. Ada noni Belanda. Iya, noni Belanda. Itu kayaknya sering banget ya namanya noni Belanda tuh ada di mana-mana. Kuntilanak. Aduh, apalagi kuntilanak. Saudaraku. Diusir, saudaraku, waktu saya pindah ke situ saya usir. Pujian penyembahan. Datang paman saya. Nah, bedanya banyak di tempat kamu, Mbak. Nah, bedanya asa aneh, adem gitu. Nah, itu dulu mah nggak bisa. Orang yang di situ pasti diganggu. Usir. Saya berdua pindah pujian penyembahan dengan istri, saya urapin minyak. Lari semua tuh setan. Ya, jadi kita jangan berkasih-kasihan dengan iblis. Ingat, kamu di situ, aku di sini. Nah, kita usir, saudara. Kita usir. Kita usir, ya, saudaraku. Jadi lawanlah setan dengan iman yang teguh, saudaraku ya. Yang kedua, menghadapi situasi sulit berarti apa tah? Kita harus menguatkan iman kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk mengatasi situasi sulit bersama Yesus adalah yang ketiga, tetaplah mengucap syukur. Nah, ini saudaraku. Bersyukur itu, Bapak Ibu, aduh manfaatnya waktu saya baca di internet luar biasa. Jangankan berbicara tentang rohani, secara fisik aja bersyukur itu, emosi jadi stabil. Jauh dari penyakit orang yang suka bersyukur itu. Iyalah, pastilah. Kalau orang yang gampang mengeluh, gampang kekeluhan, darah tinggi terus. Ya iyalah. Ya. Tapi kenapa seperti saya kaget itu bisa seperti itu?
Bisa Bu, bisa naik memang. Ada, memang iya. Memang bisa itu pengaruh kalau orang kaget gitu kan, naik dia tekanan darah gitu. Nggak bisa menerima omongan itu. Iya, Langsung naik. iya. Nggak apa-apa Bu, itu mah satu pengalaman berharga. Jadi tetaplah mengucap syukur, saudaraku. Orang yang bersyukur itu kelihatan kok dari mukanya, bener. Iya. Enak gitu kalau dilihat mukanya teh ya. Padahal hidupnya biasa aja sih. Terutama di mata. Iya, Terutama di mata. orang bisa menerima keadaan gitu ya. Teduh, gitu. Beda gitu ya. Aduh, kok enak gitu. Oh, ternyata orang itu suka bersyukur walaupun itu orang dunia loh. Iya. Bukan anak Tuhan ya. Walaupun itu orang dunia, tapi bisa menerima keadaan, bersyukur, berterima kasih. Beda gitu. Waktu dilihatnya tuh enak lah. Apalagi kita anak Tuhan. Iya, men. Saudaraku. 1 Tawarik 16 ayat 34. Kita lihat sebentar. 16 ayat 34. Ibu Rospita, tolong bacakan ya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Satu Tawarik 16 ayat 34. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Yes. Ini dasar kita untuk mengucap syukur. Ini dasar kita untuk mengucap syukur. Saya ulangi sekali lagi. Bukan karena Anda punya mobil baru, bukan. Bukan karena Anda tiba-tiba dapat berkat dari Medan banyak, bukan. Bukan berarti nggak boleh bersyukur ya, maaf, bukan. Tapi ini dasar yang paling esensi. Tuhan baik, itu alasan kita untuk bersyukur. Jadi mau terserah, mau ada berkat, tidak ada berkat, Dia baik. Saya layak bersyukur, itu. Bukan karena, waduh, dapat apa angpau gitu kan, bukan. Bukan. Karena Dia baik. Saudara belum ada, saya belum ada, dunia ini belum dijadikan, Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi otomatis ketika saudara dapat berkat, wah itu mengucap syukurnya juga luar biasa. Karena dasarnya, esensinya ayat ini. Dia baik, bukan karena kita dapat apa-apa. Dia memang maha baik. Tuhan memang maha baik. Sehingga layak kita mengucap syukur setiap hari. Bangun tidur, terima kasih. Masak, terima kasih. Berjalan ke sini, terima kasih. Semua tanpa ucapan syukur itu rasanya ada yang kurang. Benar, saudara. Seperti saudara lupa bawa HP. Kalau nggak ngucap syukur, sehari itu rasanya, aduh, seperti makan belum minum. Benar, Bu. Saya rasakan, aduh, rasanya kalau belum mengucap syukur sama Tuhan, ada yang kurang. Padahal nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat berkat. Tapi rasanya, aduh, ingin mengucap syukur. Karena memang Tuhan baik. Dia baik, sangat baik, luar biasa baiknya. Jadi, ucaplah syukur, tetaplah bersyukur dalam keadaan sulit bersama Yesus. Ya, Bapak Ibu, Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4, Ibu Kasta tolong bacakan coba. Sebentar, saya rasanya harus tutup pintu ini, agak suaranya ini. Oh iya. Mazmur 100 Ya, ayat 4. Ya, oke. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama. Luar biasa. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan nyanyian syukur, saudaraku. Jadi ketika saudara bersyukur, sebenarnya kita sedang merontokkan kuasa-kuasa kegelapan. Benar loh. Waktu kita mengucap syukur, iblis takut. Masalah takut. Setan akan lari dari hidup saudara. Wah, si ibu mah orang yang pandai bersyukur katanya. Iya. Justru iblis tuh suka ngompor-ngomporin orang yang suka mengeluh. Ya, iblis tuh paling pintar. Orang yang ngompor-ngomporin suka mengeluh. Terus Bu, mengeluh Bu. Harga cabai naik terus Bu. Ya, gosipkan di pasar Bu dengan kiri kananmu. Wah, nyalahin pemerintah, Jokowi disalahin. Terus aja Jokowi disalahin. Bener, apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi.
Bensin naik Jokowi, padahal itu gara-gara perang. Saudara tahu bensin kita masih murah karena disubsidi sama pemerintah. Masih 7.000 Pertalite. Di tempat lain Malaysia 34.000 1 liternya. Saya dengar waktu konferensi PDI Perjuangan kemarin di YouTube. Gila, pantesan kita masih murah. Disubsidi Bapak Ibu. Kalau ini subsidi dicabut kata Jokowi, chaos Indonesia mah. Jadi kita tetap pertahankan subsidi itu ke masyarakat. Di negara lain ada yang 50.000 1 liter. 70.000, Indonesia masih 7.600 Pertalite ya. Itu disubsidi rakyatnya. juga masih nyanyi-nyanyi. Iya. Salahin lagi pemerintah. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu. Amin. Bersyukur. Bersyukur. Papua kalau bukan Jokowi nggak akan kebangun tuh. Iya. Papua kalau bukan Jokowi, jalan tol ini. Tapi itu karena ulah orang oknum-oknum jahat aja. Ya, yang ingin memang meruntuhkan Jokowi. Para koruptor nggak bisa bergerak bebas. Saudara bangga punya presiden bisa diutus ke Ukraina. Jadi utusan perdamaian. Seumur hidup nggak ada presiden kayak gitu. Nggak ada yang berani. Iya. Nggak cari aman. Dengan istrinya loh. Iya. Kira-kira kalau ada yang salah nembak tuh tentara, kena nggak Jokowi? Mau bawa pampas pempres pun, waduh dalam situasi perang seperti itu saudara. Misalkan bom tiba-tiba salah sasaran. Mau apa? Nggak cari aman Jokowi itu. Gila. Saudaraku waktu saya lihat seperti itu. Oh ini benar presiden. Memberi diri. Padahal udah aja diam di rumah ya. Uang udah ada istilahnya gitu kan. Dari sini musuh-musuhnya melihat benar ini presiden sejati. Saudaraku nggak cari aman. Makanya doakan terus Pak Jokowi. Bahkan untuk next generasi presiden doakan terus. Biar ada yang seperti beliau. Ya, kalau Ibu Lim kan suka ngirim doakan Jokowi. Waduh, di grupnya doakan Jokowi. Ya doakan terus, memang harus didoakan. Gitu kan, harus didoakan. Ada yang kata bodoh. Presiden masa bodoh. Iya. Cakep-cakep tapi liur. Iya. Ya, kita lihat lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ibu Akim tolong bacakan ya. 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yes, itulah yang dikehendaki apa? Allah bagi kamu. Gak usah tinggi-tinggi nyari kehendak Tuhan Bapak Ibu. Doa 40 puasa, 40 hari 40 malam. Wah, cari kehendak apa Pak? Kehendak Tuhan. Hari bersyukur aja nggak pernah omong kosong. Iya, kadang orang Kristen terlalu tinggi rohaninya. Doa puasa, kamu sedang nyari apa? Kehendak Tuhan. Waduh. Padahal ini yang kita baca aja sehari-hari yang simpel. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Udah dilakukan belum? Gak usah terlalu tinggi-tinggi. Bukannya nggak boleh doa puasa, bukan. Maksudnya kita nyari yang tinggi-tinggi, tapi yang simpel nggak pernah dilakukan. Iya. Yang hal-hal sederhana nggak pernah dilakukan. Inginnya nengking Nyi Roro Kidul kan. Wah, datang sana nengking Nyi Roro Kidul. Maneh saha cek Nyi Roro Kidul teh. Iya, kayak yang tinggi-tinggi kadang-kadang aduh. Yang simpel aja lah. Kan Paulus berkata jangan pernah berpikir yang tinggi-tinggi, kata Paulus. Yang simpel-simpel aja, yang sederhana aja. Yang bisa lakukan. Iya. Pintu rumah bunyi, ya kasih minyak lah olesin. Itu kan simpel. Ya, pintu rumah dikreket-kreket udah bertahun-tahun dibiarin aja. Waduh, saudaraku. Bersyukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini kehendak Tuhan. Nggak usah doa puasa nyari kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ini kehendak Tuhan. Tuhan yang ngomong. Ya, ini kehendak Tuhan. Waktu saudara dan saya mengucap syukur senantiasa. Anytime, anywhere. Waduh, gaya bahasa Inggris. Berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku. Yang keempat, mengatasi situasi sulit bersama Yesus
tetaplah intim dengan Tuhan. Ini kunci. Tanpa keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saya rapuh, hancur, stres, tidak berdaya. Mengatasi rasa sulit, mengatasi situasi sulit bersama Yesus. Judul temanya ya, mengatasi situasi sulit bersama Yesus. Yang keempat, tetaplah intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 kita lihat sebentar. Ibu Desi bisa tolong bacakan? Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, garis bawahi dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, garis bawahi ayat itu. Artinya tanpa keintiman saudara dan saya dijamin 1000% hancur. Tanpa kita bergaul dengan Tuhan, kita akan seperti orang-orang dunia yang waktu zaman Nuh. Mereka nggak kenal Tuhan. Asik makan minum. Tetapi Nuh yang bergaul dengan Tuhan beda. Bisa hidup kudus. Ya, punya prinsip yang benar sesuai firman Allah. Hari ini dunia kan udah gila, saudaraku. Kita nggak bisa bedakan mana perempuan, mana laki-laki. Kalau selintas gitu kan. Kalau ke Thailand, Bapak Ibu lihat lady boy itu. Aduh, iya teh laki awewe. Benar, saudaraku. Padahal itu ternyata laki-laki. Banyak yang ketipu di Thailand itu. Harus lihat cantik-cantik. Iya. Yang satu itu baru tahu laki-laki. Cantiknya tuh bener-bener mirip kayak perempuan. Saya pernah lihat di YouTube. Ya ampun, ternyata saya laki-laki katanya. Wih, langsung lari. Gila, saudara. Kelihatan. Operasinya semakin sempurna banget. Oh, ini Aladin. Iya, iya. Semuanya dioperasi, seluruh kelamin ini semua. Zaman Biasanya makan kita iya, tapi sekarang mah nggak kelihatan. Jadi udah canggih sekali gitu. Dipikir perempuan mulus, cantik, seksi, ternyata aduh Tuhan, luar biasa, saudaraku. Jadi benar firman Allah, saudaraku, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan menjadi sama dengan dunia. Ya, hidup di dalam dosa. Hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam kekacauan. Teruslah bangun keintiman dengan Tuhan, saudaraku. Dimanapun kita berada, intim dengan Tuhan. Bukan harus ada ruang atau waktu, dimanapun. Bapak Ibu di pesawat, di dapur, di angkot, di Grab, di Gojek, kita bisa tetap bangun keintiman kita dengan Tuhan, saudaraku. Maka dari itu kita akan berbuah. Pasti hidup kita akan berbeda. Ya, orang yang intim dengan Tuhan, dulunya pemarah, hilang tuh marahnya. Dulunya penakut, jadi berani. Maksudnya kepada hal yang positif beraninya ya. Beda, saudaraku. Di dalam Mazmur 62, kita lihat sebentar. Mazmur 62. Wes apal. Ibu Lim bisa minta tolong bacakan. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat kedua. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang hanya dekat Allah saja. Hanya dekat saja. Oh, Di hanya atasnya. dekat Allah Ya. saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku.
Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yes. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Firman Allah berkata. Daud menyadari ini. Makanya kalau kita baca Mazmur Daud. Seperti rusa rindu sungai air. Demikianlah aku merindukan Tuhan. Lebih baik 1 hari di dalam kediaman Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini orang yang mengerti arti keintiman dengan Tuhan. Saudara, jangan hilang keintiman dengan Tuhan. Ingat, ini harta terindah. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Benar, keintiman dengan Tuhan ini. Sesibuk apapun, sempatkan berdoa sama Tuhan. Sesusah apapun, diberkatinya apapun, jangan sampai kehilangan keintiman dengan Tuhan. Ya, saudaraku. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita lihat 2 ayat lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita lihat sebentar. Ayatnya sangat-sangat singkat. Yes, wah langsung hafal Ibu Polo. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Susah, tetaplah berdoa. Senang, tetaplah berdoa. Jadi apapun, dimanapun, tetaplah berdoa. Jangan biarkan api doa itu padam. Ya, jangan biarkan. Kita akan melihat kebangunan rohani kalau kita tetap berdoa. Kebangunan rohani secara pribadi ataupun secara sekuler, saudaraku. Waktu kita tetap berdoa, api itu akan menyambar-nyambar. Benar. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. 1 ayat lagi di dalam Markus, ini ayat-ayat yang sering kita baca nih. Markus 1 ayat 35. Markus pasal ke-1 ayat 35. Ya. Silakan baca, Bu. Iya. Mazmur 1. Markus. Markus, iya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yes. Pagi-pagi benar. Ini Tuhan Yesus. Dia bangun, hari masih gelap, dia pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar Bapak Ibu, jam 3 subuh, jam 4. Kadang jam 2. Iya, kadang-kadang jam 2, apalagi kalau udah berumur katanya nggak bisa tidur ya. Susah tidur. Gunakan untuk mencari Tuhan. Oh gitu ya. Tapi aku harus senang tidur, tapi di lapar. Udah rindu sama Tuhan. Iya. Iya maksud saya, tapi kalau mau tidur baru sama Tuhan, nanti jam 2 bangunin ya. Dibangunin. Iya, pagi-pagi benar, bayangkan Tuhan Yesus aja selagi jadi manusia dia berdoa. Amin. Kalau saudara dan saya Ya. kalau saudara dan saya tidak berdoa, apa jadinya? Amin. Oke, Tuhan memberkati. Jadi hadapi situasi sulit bersama Yesus. 4 hal. Yang pertama adalah tenang. Jangan panik. Yang kedua, menguatkan iman kepada Tuhan. Tetaplah mengucap syukur. Yang keempat, tetaplah intim dengan iman dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Satu pujian.